Siang itu, Ali pulang dengan tangan kosong. Hatinya sangat sedih. Yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bocah lelaki itu lalu pulang dengan air mata berlinang. Mbok, Mbok, maafkan Ali, Mbok. Tangis bocah 10 tahunan itu membuat wanita berkebaya putih lusuh bergegas keluar rumah sambil menggendong putri bungsunya. Ya Allah, Le, kamu kenapa? Cerita sama Mbok ya. Diraihnya tubuh si bocah dalam pelukan sambil menenangkan si kecil dalam gendongan yang tiba-tiba merengek seolah turut merasakan kesedihan sang kakak. Maafkan Ali, Mbok. Ali tidak dapat daging hari ini. Ali sudah menunggu lama, tapi semua habis tak tersisa. Kita tidak bisa makan daging, Mbok. Tangisnya semakin menjadi memilukan hati. Walah, Le, yang sabar. Jangan menangis. Kamu kan laki-laki. Malu sama adik-adikmu. Ibu yang bijak itu berusaha menenangkan anak lelaki satu-satunya dari 5 bersaudara dengan penuh kasih sayang. Sementara bulir nelangsa berjejalan ingin terburai keluar dari sudut matanya. Entah mengapa panitia kurban tidak memberikan Ali daging sepotong pun. Padahal semalaman dia rela mengumandangkan takbir di masjid kampungnya hingga tertidur, dengan harapan mendapatkan jatah daging lebih dari pengurus masjid tersebut. Namun hingga bungkusan terakhir, tidak satu pun yang mengulurkan jatah berisikan daging itu ke dalam genggaman. Pupus sudah harapannya untuk memakan daging bersama ibu, bapak, dan keempat saudarinya. Terbayang wajah ibu yang sedang menunggu dengan racikan bumbu istimewa. Terbayang pula adik-adiknya di rumah yang sedang makan lauk seadanya. Batin bocah itu dipenuhi rasa sedih, kecewa, dan nelangsa, hingga tangisnya tak bisa berhenti. Sudahlah, Le, jangan nangis lagi. Bapak akan cari uang yang banyak supaya bisa beli daging untukmu, juga adik-adikmu. Suara serak sosok lelaki keluar dari dalam rumah sederhana yang berdinding anyaman bambu. Tatapan matanya menerawang menahan sesuatu. Seraya membimbing 3 putri yang lain ke sisi sang ibu, dia berpamitan. Bapak Ashari dan istri adalah sosok yang tangguh. Sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh di kebun dan sawah milik tetangga. Namun dia tidak pernah meminta-minta. Dia selalu bersyukur atas rejeki yang didapat dari usaha sendiri asal diridhoi ilahi. Pasangan itu tak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Jangankan untuk membeli daging, bisa beli beras saja sudah bersyukur rasanya. Sayuran biasanya memetik di kebun atas seizin yang punya. Sedangkan untuk lauk, sesekali saja bisa membeli tempe atau tahu. Bapak pamit dulu, Mbok Ne. Doakan Bapak dapat rezeki yang banyak. Jaga mereka ya. Amin. Wanita itu mengangguk hingga cairan hangat yang ditahannya itu akhirnya meleleh juga. Tenggorokannya tercekat menahan perih. Terdengar langkah berat menuju belakang rumah. Lelaki setengah baya itu menyiapkan cangkul, sabit, dan capil, bersiap menuju kebun yang letaknya sekitar 1 kilometer dari rumah.
kebun milik leluhur yang tidak boleh dijual, kecuali mengambil hasil dari dalamnya. Terdengar helaan nafas berat mengiringi langkah sosok lelaki berkemeja lusuh itu. Dalam hati, ia hanya mampu berdoa dan berharap ada sesuatu yang bisa dijual supaya bisa membelikan sepotong daging untuk anak-anaknya. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Seekor burung gagak terbang berputar-putar di atas pohon kelapa belakang rumahnya, lalu hinggap di sana. Sepasang matanya menatap seksama. Burung hitam itu tampak membawa sesuatu di paruhnya sehingga tak mengeluarkan suara seperti seharusnya. Setelah hinggap sesaat, kemudian gagak itu kembali mengepakkan sayap, terbang entah kemana. Namun tak berapa lama kemudian, burung besar yang biasa memburu anak ayam tetangga itu kembali dengan membawa sesuatu dan meletakkannya di tempat yang sama. Si bapak mulai bertanya-tanya, mungkinkah burung raksasa itu akan membuat sarang di sana? Mustahil rasanya. Di sana bukanlah tempat yang nyaman bagi burung pemangsa seperti dia. Lelaki bercapil itu memicingkan mata. Ia sudah tidak bisa melihat pemandangan di atas sana. Wak, wak! Si gagak terbang berputar-putar di atas pohon kelapa, seolah memberikan isyarat kepada lelaki yang sedang menatapnya penuh tanya. Sorot matanya tajam, mengerikan. Tak berapa lama kemudian, si burung yang menurut mitos dianggap sebagai binatang pertanda kematian itu kembali terbang jauh hingga tak terlihat lagi. Di tengah rasa penasaran yang melanda, si bapak meletakkan peralatannya ke tanah. Begitu inginnya melihat apa gerangan yang terjadi di sana. Dengan kekuatan hati, ia beranikan diri memanjat pohon kelapa yang tingginya hampir 10 meter itu. Bismillah, perlahan namun pasti, lelaki bertubuh ringkih itu mampu menaklukkan angkuhnya sang nyiur. Angin berhembus, menerbangkan ujung kemeja safari pemberian tetangga yang ia kenakan. Sesampainya di atas, dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara tangan kanan melingkar kuat-kuat pada batang pohon kelapa, tangan kirinya mengusap mata berkali-kali, memastikan bahwa ia bukan sedang bermimpi. Namun tetap saja pemandangan itu tampak nyata. Sekujur tubuhnya merinding, air matanya luruh tanpa disadari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh luar biasa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas pohon kelapa, di antara batang daun yang menyeruak, lelaki bercapil itu mendapati potongan-potongan daging yang masih hangat dan baunya sedap tak terkira. Dengan segera ia membungkus daging tersebut menggunakan bajunya. Kemudian dengan bertelanjang dada, bapak 5 anak itu setengah terburu menuruni batang pohon sambil bersyukur tanpa jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil ham.
Berbondong-bondong Ali, ibu dan keempat putrinya mengikuti gerakan sang bapak mencium tanah sambil berurai air mata. Mereka yakin Allah yang mengirimkan rezeki itu untuk mereka. La haula wala quwata illa billah. Hari itu, tangis Ali dan keluarganya berubah menjadi buliran kebahagiaan atas berkahnya. Dan si burung gagak misterius itu tidak pernah terlihat lagi hingga mereka tumbuh dewasa. Catatan dari si penulis, kisah ini adalah nyata karena bocah kecil dalam gendongan Simbah adalah ibuku. Tokoh Ali adalah Pak D. Beliau baru saja dipanggil ke hadapan Allah setahun lalu. Semoga husnul khotimah. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, bahwa tiada hal yang mustahil jika sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.